Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pio Suryo Syahputro akan menjelaskan tentang logaritma FP growth. Yang pertama, rule asosiasi. Pertama kali diperkenalkan oleh R. A. Crowell pada tahun 1993. Menurut suatu teknik dalam data mining, untuk menentukan aturan asosiatif antara sesuatu kombinasi item sehingga menghasilkan rule untuk memprediksi kombinasi yang sama akan terjadi kembali. Pertama kali digunakan untuk analisa pola belanja customer. Selanjutnya, logaritma a priori. Priori adalah algoritma untuk mendapatkan frequent item set rule asosiasi terhadap transaksi dalam database. Proses dengan cara mengidentifikasi setiap set item yang sering muncul dan memperluasnya ke kumpulan item yang lebih besar selagi item tersebut cukup sering muncul. Dan selanjutnya, bagaimana dengan performa a priori? Algoritma a priori pilih frekuensi K-1 item set untuk menghasilkan kandidat K item set scan database untuk menentukan frekuensi K item set berikutnya. Ini adalah contoh a priori. A priori tidak efisien untuk mengelola jumlah frekuensi item set yang besar karena melakukan scanning secara berulang-ulang dengan menentukan frekuensi item set. Apabila jumlah frekuensi satu item set sebanyak 104, maka algoritma a priori akan membutuhkan lebih dari item set untuk membuat item set berikutnya. Okay, next. Ini adalah contoh-contoh metode rule asosiasi selain a priori. Salah satunya itu ada FP growth. Definisi FP growth. Salah satu alternatif algoritma untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Salah satu teknik yang terukur. Pengembangan dari algoritma a priori tidak melakukan candidate generation dalam proses pencarian frekuensi item set. Informasi frekuensi item set disimpan dalam bentuk pohon, biasanya disebut FP tree. Hanya diperlukan 2 kali scan terhadap database 1. Buat struktur data berupa pohon 2. Ekstrak frekuensi item set langsung dari pohon yang sudah dibuat. Ini adalah contoh FP3. Suppose we have the following database. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Struktur dari data frekuensi item set tersimpan lebih ringkas sehingga penggunaan memori komputer lebih sedikit dan proses pencarian frekuensi item set menjadi lebih cepat. Selain lebih ringkas, seluruh informasi frekuensi item set tersimpan dalam satu pohon. Dengan menggunakan algoritma FP growth, maka pemindaian kumpulan data transaksi hanya dilakukan 2 kali. Dalam proses pencarian frekuensi item set jauh lebih efisien dibanding dengan algoritma a priori. Yaitu penjelasan tentang FP growth dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.